Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Kita awali dengan satu dua. Ya Tuhan kami, kepadamu kami bermohon. Sertai kami sepanjang hari ini. Yang kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita percaya pada Yesus, tabib yang agung. Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Penyakit apapun yang kita alami, bawalah kepadanya, pastikan sembuh. Dan sebutlah dia sebagai Padoni Nasumurung. Dan saya katakan sekarang, Naro Padoni Boloni, semoga berkenan. Aku padu
maroham di Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah firman Tuhan, renungan kita hari ini, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 16. Tepatnya pada hari Kamis 14 November 2024. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Adong dope akka biru-biru kuna asing naso sian baraon ikon doho do akka itu gihonokku tangi honon da sida do suaraku dungi doho do akka itu gihonokku tangi da sida suaraku dungi gabi sada punguan mai jala sada maparmahan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Apakah Bapak, Ibu, saudaraku, sahabat-sahabatku sehat semua? Kami bersyukur pada Tuhan. Jikalau sampai sekarang saudaraku semuanya sehat, sukacita, tidak kurang apapun. Saya pun yang sekarang masih berada di Perumnas Mandala ini sangat bahagia bisa melantungkan suara semua untuk kepujian bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi kita bersama-sama. Dan juga firman Tuhan yang saya sampaikan semoga berkenan di hati saudaraku. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, selalu Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang berulang tahun perkawinan juga kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Sukses, langgeng, bahagia bersama keluarga, diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang hari ini juga masih banyak pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, saudaraku, jangan kecewa, jangan menjauh dari Tuhan, jangan putus asa ketika kita dilanda pergumulan hidup, ketika kita sedang diterpa badai dan gelombang, diterpa berbagai masalah. Jangan saudara menutup hatimu kepada siapapun, jangan tutup pintu hatimu kepada Tuhan. Bukakanlah, serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa melakukan yang terbaik dan mampu mengobati luka batin saudara, menyembuhkan penyakit saudaraku dengan kuasanya. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bangga kepada orang tua ketika memanggil anaknya yang sedang berada di luar. Dia mengatakan, "Kartika, mari." Ada mau mama katakan. Cepat sekali Kartika datang dan berkata, "Ibu, aku melakukan apa, Ibu? Apakah PR-mu sudah selesai?" "Oh, belum. Ibu izinkan saya kerjakan." Lalu dia kerjakan dan berkata lagi, "Ibu, PR-ku sudah selesai. Adakah lagi yang mau Kartika lakukan lagi?" "Ya, cuci piring, bersihkan rumah, dan siram bunga-bunga yang ada di taman ya, Nak." "Boleh, Bu. Aku akan lakukan apa yang Ibu katakan sama saya. Saya bahagia bisa melakukan itu, Bu." Ibunya sangat bangga, ibunya bahagia sekali ketika memiliki anak yang penurut, yang taat, yang setia, dan mudah untuk diatur. Begitu bangganya seorang ibu jika anaknya mau melakukan tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut. Tentu ini kebanggaan bagi orang tua yang mengalami atau punya anak seperti itu. Saudara, sesungguhnya Tuhan menginginkan begitu kita. Sebagai domba-domba, kita diingatkan setia pada gembala. Gembala dan domba tidak bisa terlepaskan. Sekarang pertanyaan, siapakah gembala itu? Siapakah domba itu? Gembala itu disebut adalah Yesus di dalam perjanjian lama. Pada Mazmur 23, Tuhan juga disebut sebagai gembala dan mengatakan di sana, "Tuhan adalah gembalaku, jauh baru si parmahanau, dak kahurangan, dak kurangan, aku tidak kekurangan." Dan dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 10 disebutkan, Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus parmahana burju. Kenapa? Karena gembala itu selalu setia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Tentu jika gembala memperhatikan dombanya, domba-domba itu juga harus memperhatikan gembalanya. Jangan disusahi, jangan dibuat marah. Lihatlah
begitu baiknya, penuh kasihnya Yesus sebagai gembala, menggembalakan kita manusia di bumi ini. Tapi masih banyak yang tidak peduli, banyak yang melakukan dengan pikiran otaknya, banyak yang memberontak, banyak yang melakukan dengan pikiran jalannya sendiri. Banyak gembala yang tidak mau dituntun, akhirnya jatuh ke lembah yang gelap. Dan ia mati di sana. Mengapa? Karena ia tidak menuruti gembalanya. Kita adalah gembala dan kita adalah domba. Dan Yesus dan Tuhan gembala kita. Dengarlah suara gembala. Ketika Yesus mengatakan, Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan nasorat, hupasonak pehamu, tiap pau mau gaku, enalapuk doa dari serek marroha, aso pasanak terdimuna. Roma hita. Unak takang roham. Unak ngalok. Unak tutu si parionmu. Unak tutu si malolongmu. Unak tutu roham. Dengarkan suara gembala itu. Semua Israel dengarkan Israel. Semua Kristen dengarkan orang Kristen. Semua HKBP dengarkan hai HKBP. Semua hai orang tua dan anak-anak, dengarkan hai orang tua dan anak-anak. Suara Tuhan itu terus berkumandang memanggil kita. Jangan tutup pintu hati pada gembala, pada suara Tuhan. Agar kita hidup tenang dan bahagia. Dikatakan, ada lagi domba-dombaku. Ada katanya domba, ia masuk ke kandang. Bukan dari pintu. Dari mana dia masuk? Berarti dari pintu lain. Dari jarum yang tidak ditentukan. Kalau tidak dari pintu, berarti ada seorang pencuri, seorang maling. Mengapa ada domba maling? Mengapa ada domba jadi maling? Mengapa ada gembala di dunia jadi maling? Itu berarti domba dan gembala bukan pilihan Tuhan. Sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa berprofesi, punya ambil posisi sebagai gembala dan domba. Jika di tengah-tengah gereja, hamba-hamba itu adalah gembala dan jemaat adalah domba, maka jemaat harus tunduk, harus mengikuti gembala supaya baik semuanya. Dan domba serta gembala itu harus tunduk lagi kepada sang gembala pemilik kita, itu Tuhan. Jika di tengah-tengah keluarga domba itu adalah anak-anak, gembala dan orang tua, maka gembala harus punya kasih, mengingatkan, mengarahkan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh pakai cambuk, tapi harus dirangkul semuanya, dipeluknya, sehingga domba itu nyaman, tenang, dan damai. Itulah tugas kita bersama-sama. Kita harus punya kasih. Dan jangan ada satupun domba yang berontak atau berjalan atau keluar dari komunitas domba. Jangan satupun ada gembala yang keluar dari komunitas gembala, atau dia lari bertindak semaunya saja. Jangan pernah kita keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Aturan dan hukum di gereja ada. Aturan tengah-tengah keluarga ada. Di masyarakat dan bangsa ada. Ikutilah supaya kita sebagai anak Tuhan semuanya tenang dan damai dan diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami, agar kami selalu percaya pada Tuhan dan melakukan apa kehendak-Mu. Amin. Sukses bahagia selalu dalam Tuhan.